Untuk dapat tinggal di Jepang dan menerima layanan administratif, Anda harus menyelesaikan prosedur imigrasi dan registrasi alamat dengan benar. Kegagalan dalam menyelesaikan prosedur ini dapat mengakibatkan hukuman, deportasi, ataupun pembatalan status kependudukan Anda. Kami akan menjelaskan prosedur imigrasi dan pendaftaran halaman. Kami juga akan memberikan informasi tentang kartu tempat tinggal dan kartu nomor saya. Jadi harap ingat detail ini. Penduduk asing yang tinggal di Jepang memiliki kegiatan khusus yang dapat mereka lakukan dan durasi yang telah ditentukan untuk tinggal mereka di Jepang. Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang disebut sebagai status tinggal, dan durasi seseorang dapat tinggal di Jepang disebut sebagai periode tinggal. Anda tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan selain yang diizinkan dalam status tinggal, atau tinggal di Jepang melewati batas periode tinggal tanpa melalui prosedur di kantor imigrasi. Penting untuk selalu mengingatkan aktivitas yang diizinkan oleh status tinggal dan periode tinggal Anda. Kartu penduduk berfungsi sebagai kartu identitas bagi warga negara asing yang tinggal di Jepang. Ini berisi informasi seperti nama, kewarganegaraan, status tempat tinggal, masa tinggal, dan lainnya. Kecuali turis, semua orang asing yang periode tinggalnya lebih dari 3 bulan diberikan kartu penduduk oleh kantor imigrasi. Individu yang berusia 16 tahun ke atas harus selalu membawa kartu penduduk. Jangan meminjamkan atau menitipkan kartu Anda kepada orang lain. Jika petugas imigrasi atau polisi meminta untuk melihat kartu penduduk Anda harus menunjukkannya. Selain itu, Anda akan membutuhkan kartu penduduk untuk mengurus prosedur di kantor kota, distrik, dan kota setempat, serta saat membuat kontrak di Jepang. Jika Anda kehilangan kartu penduduk atau kartu tersebut rusak, Anda harus mengajukan permohonan penggantian dari imigrasi dalam waktu 14 hari. Silakan periksa situs web imigrasi untuk dokumen yang diperlukan dan informasi lebih lanjut. Anda tidak dapat melakukan kegiatan selain yang diizinkan berdasarkan status izin tinggal Anda atau tinggal di Jepang melebihi jangka waktu yang telah disetujui. Dalam situasi berikut, Anda harus mengajukan permohonan izin ke imigrasi. Jika Anda berencana untuk tinggal di Jepang melebihi masa tinggal Anda saat ini, ajukan permohonan perpanjangan masa tinggal sebelum masa tinggal Anda saat ini berakhir. Jika Anda berniat untuk mengubah kegiatan Anda kegiatan yang tidak tercakup dalam status tinggal Anda saat ini, ajukan permohonan perubahan status tinggal sebelum memulai kegiatan baru. Jika seorang anak lahir di Jepang, laporkan kelahirannya ke kantor kota distrik atau kota setempat dalam waktu 14 hari dan ajukan permohonan ke kantor imigrasi untuk memperoleh status kependudukan dalam waktu 30 hari setelah kelahiran. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran paspor, kartu penduduk, foto, formulir aplikasi, dan dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan khusus ditentukan berdasarkan status kependudukan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa situs web Biro Imigrasi. Beberapa status tinggal melarang kegiatan pekerjaan. Individu dengan status tinggal seperti pelajar atau tinggal bersama keluarga tidak diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan. Bahkan bagi mereka yang memiliki status tinggal yang mengizinkan bekerja, penting untuk diperlihatkan bahwa Anda tidak dapat terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang berbeda dari yang diizinkan di bawah status tinggal Anda. Jika Anda ingin bekerja paruh waktu atau terlibat dalam kegiatan pekerjaan yang berbeda dari yang diizinkan di bawah status tinggal Anda,
silakan ajukan izin untuk melakukan kegiatan selain yang diizinkan. Berdasarkan status tempat tinggal di kantor imigrasi sebelum Anda memulai bekerja. Setelah izin diberikan, Anda dapat bekerja dalam cangkupan dan kondisi yang ditentukan dalam persetujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang apa yang diperlukan untuk mengajukan permohonan izin untuk terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan berdasarkan status izin tinggal, silakan lihat situs web Biro Imigrasi. Ketika meninggalkan Jepang, status tinggal dan masa tinggal Anda akan dibatalkan. Namun, ada sistem yang memungkinkan Anda untuk masuk kembali ke Jepang dengan tetap mempertahankan status kependudukan dan masa tinggal Anda saat ini. Jika Anda berniat untuk melakukan aktivitas yang sama, jika Anda berencana untuk kembali ke Jepang dalam waktu 1 tahun dan memiliki paspor serta kartu penduduk, Anda tidak perlu mendapatkan izin kembali sebelum menuju ke bandara atau pelabuhan. Ketika meninggalkan Jepang, pastikan untuk menunjukkan paspor dan kartu penduduk Anda kepada pihak imigrasi di bandara atau pelabuhan dan beritahu mereka tentang maksud Anda untuk kembali ke Jepang. Dalam waktu 1 tahun setelah keberangkatan, Anda dapat masuk kembali ke Jepang dengan tetap mempertahankan status kependudukan dan masa tinggal Anda saat ini. Setelah 1 tahun sejak keberangkatan, atau jika masa tinggal Anda berakhir dalam waktu 1 tahun, harap diperhatikan bahwa Anda mungkin tidak dapat masuk kembali ke Jepang. Jika Anda berencana untuk kembali ke Jepang, setelah 1 tahun dari keberangkatan, ajukan izin kembali dari Biro Imigrasi. Jika disetujui, Anda dapat masuk kembali ke Jepang dalam jangka waktu izin tinggal Anda yang dapat berlangsung hingga 5 tahun dengan tetap mempertahankan status kependudukan saat ini. Jika Anda tidak berniat untuk kembali ke Jepang setelah meninggalkan Jepang, Anda harus mengembalikan kartu izin tinggal Anda kepada pihak imigrasi. Saat meninggalkan Jepang, serahkan kartu izin tinggal Anda di kontor imigrasi di bandara atau pelabuhan. Jika Anda tidak masuk kembali dalam jangka waktu yang diizinkan, kirimkan kartu izin tinggal Anda ke otoritas imigrasi melalui pos. Untuk informasi rinci tentang pengajuan permohonan izin masuk kembali dan mengembalikan kartu izin tinggal Anda, silakan lihat web Biro Imigrasi. Mereka yang memiliki status izin tinggal untuk bekerja atau sebagai pelajar harus memberitahu Biro Imigrasi jika perusahaan, organisasi, atau sekolah yang berafiliasi dengan mereka berubah. Pemberitahuan juga diperlukan jika terjadi perubahan dalam nama, lokasi, penutupan, atau pemutusan hubungan dengan perusahaan, organisasi, atau sekolah tersebut. Jika seseorang dengan status pernikahan bercerai dengan pasangannya, atau jika pasangan meninggal, dia harus memberitahu kantor imigrasi tentang hal ini. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui pos atau internet. Untuk informasi lebih rinci, silakan menunjukkan ke situs web Biro Imigrasi. Deportasi adalah suatu sistem di mana warga asing yang melanggar hukum dipaksa untuk meninggalkan Jepang. Sebagai contoh, situasi berikut ini dapat dikenakan proses deportasi. Tetap berada di Jepang, bahkan untuk 1 hari, melebihi di luar masa tinggal yang diizinkan. Terlibat dalam kegiatan selain dari yang diizinkan oleh status tinggal Anda tanpa melalui prosedur imigrasi atau membuat orang lain terlibat dalam kegiatan semacam itu. Menggunakan kartu penduduk orang lain atau meminjamkan kartu penduduk Anda kepada orang lain. Menerima hukuman pidana tertentu. Menerima putusan bersalah karena pelanggaran hukum terkait narkoba. Beratnya hukuman tidak menjadi masalah. Hal ini juga berlaku untuk denda dan hukuman percobaan. Perlu diketahui
bahwa kepemilikan ganja dan aktivitas terkait adalah ilegal di Jepang. Umumnya, orang yang dideportasi tidak diizinkan masuk kembali ke Jepang untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun. Jika Anda menerima hukuman pidana tertentu atau dideportasi karena melanggar hukum terkait narkoba, Anda biasanya tidak diizinkan untuk kembali ke Jepang. Pembatalan status izin tinggal adalah sistem di mana status izin tinggal dicabut jika aktivitas tertentu terkait dengan status yang diberikan tidak dilakukan selama jangka waktu tertentu selama berada di Jepang. Jika status izin tinggal Anda dibatalkan, Anda harus meninggalkan Jepang. Sebagai contoh, situasi berikut ini dapat menyebabkan pembatalan status tinggal. Bagi mereka yang memiliki status tinggal untuk bekerja atau sebagai pelajar, tinggal di Jepang lebih dari 3 bulan setelah meninggalkan perusahaan, organisasi, atau sekolah yang terafiliasi. Bagi individu yang dengan status tinggal karena pernikahan, tinggal di Jepang lebih dari 6 bulan setelah bercerai dari pasangan atau jika pasangan meninggal. Bagi orang yang memiliki kartu penduduk, tidak melaporkan perubahan alamat selama lebih dari 90 hari. Individu yang memiliki kartu penduduk harus mendaftarkan alamat mereka ke kantor pemerintah kota, distrik, atau kota. Jika tidak mendaftarkan alamat Anda tidak akan mendapatkan akses ke layanan administrasi yang memadai. Jadi pastikan untuk mendaftarkannya. Jika Anda baru saja tiba di Jepang dengan izin mendarat, setelah Anda menentukan alamat Anda harus menyerahkan formulir perubahan tempat tinggal ke kantor kota dalam waktu 14 hari. Jika Anda pindah, prosedurnya mungkin berbeda tergantung pada lokasi baru Anda. Jika Anda pindah ke kota, distrik, atau kota yang berbeda, Anda harus menyerahkan pemberitahuan pindah ke kantor kota tempat tinggal Anda sebelumnya. Sebelum pindah. Setelah pindah, Anda harus menyerahkan formulir perubahan tempat tinggal ke kantor pemerintahan kota tempat tinggal Anda yang baru dalam waktu 14 hari. Jika Anda pindah di dalam kota, distrik, atau kota yang sama, Anda harus menyerahkan pemberitahuan perubahan alamat ke kantor kota dalam waktu 14 hari setelah pindah. Jika Anda pindah ke luar negeri, misalnya kembali ke negara asal Anda harus menyerahkan pemberitahuan pindah ke kantor kota tempat tinggal Anda sebelum pindah. Saat membuat pemberitahuan ini, pastikan untuk membawa kartu tanda penduduk Anda. Jika Anda belum menerima kartu penduduk, Anda harus membawa paspor. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemberitahuan ini, silakan periksa situs web kantor kota. Selain itu, saat pindah, selain memberitahu ke kantor kota, Anda juga perlu memberitahu penyedia layanan seperti perusahaan listrik, gas, air, dan telepon tentang perubahan alamat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek situs web perusahaan yang bersangkutan. Baik, warga Jepang maupun warga asing yang telah mendaftarkan alamat di Jepang akan diberikan nomor unik yang disebut My Number. Nomor ini berbeda untuk setiap orang. Jika Anda memiliki alamat baru di Jepang dan telah memberitahu alamat baru Anda kepada kantor kota, Anda akan menerima pemberitahuan nomor saya melalui pos nomor saya tertulis di sana. Di sana tertulis nomor pribadi Anda. Nomor My Number diperlukan dalam berbagai situasi termasuk saat menerima pensiun atau tunjangan pengasuh anak, saat menerima layanan medis, saat mengirim uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri, saat membuka rekening bank. Akan lebih mudah jika Anda membuat kartu My Number terlebih dahulu saat dibutuhkan. Kartu My Number adalah kartu yang dilengkapi dengan chip IC yang menyantumkan nomor My Number Anda. Kartu My Number tidak hanya dapat digunakan sebagai My Number, tetapi juga untuk mendapatkan salinan sertifikat tempat tinggal Anda di minimarket dan untuk beberapa layanan administratif yang tersedia di internet. Untuk mendapatkan kartu My Number, Anda harus mengajukan permohonan di kantor kota.
tempat tinggal Anda. Setelah pindah, Anda dapat mengajukan permohonan bersama dengan formulir perubahan tempat tinggal. Pendaftaran awal tidak dipungut biaya. Setelah menerima kartu My Number, jika Anda berubah nama, alamat, dan lain-lain, Anda perlu memberitahu kartu tersebut di kantor kota tempat tinggal Anda. Masa berlaku My Number sama dengan masa berlaku masa tinggal Anda. Jika Anda memperpanjang masa tinggal Anda harus memperbarui tanggal kadaluarsa kartu My Number di kantor pemerintahan kota tempat tinggal Anda. Jika Anda mengajukan perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal dan hasilnya tidak tersedia sebelum tanggal kadaluarsa kartu My Number Anda tetap perlu memperbaharui tanggal kadaluarsa kartu. Untuk informasi lebih tentang kartu My Number, kunjungi situs web komprehensif kartu My Number atau kunjungi situs web kantor pemerintahan kota, distrik, atau kota Anda. Agar tidak melupakan aplikasi dan pemberitahuan yang diperlukan, pastikan Anda benar-benar memahami aturan imigrasi dan perubahan alamat.